degradasi lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Kami di sini beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Yohana Panggabean, saya Oktariana, saya Denida Putri, saya Fadisya Nabila, dan saya Riki. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya Yohana Panggabean bakalan sedikit menyinggung mengenai lahan serta bagaimana yang terjadi pada lahan tersebut akibat dari penambangan. Seperti kita ketahui bahwa lahan itu adalah sumber daya yang di dalamnya itu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Lahan yang terletak pada kawasan penambangan itu menjadi tidak produktif yang disebabkan oleh tidak adanya reklamasi yang dilakukan. Dampak kegiatan tambang sendiri itu bervariasi, antara lain perubahan morfologi lahan, vegetasi di atasnya itu berubah, kemudian membentuk lereng-lereng terjal yang akibatnya rentan terhadap longsor serta sistem hidrologi dan kesuburan tanah tersebut berubah. Kami telah mengambil beberapa penelitian yang telah kami rekap untuk menjadi acuan, kemudian berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada penelitian tersebut diketahui bahwa Desa Gunung Sari itu merupakan daerah yang memiliki tingkat kerusakan yang sangat tinggi akibat daripada lahan pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Oktariana dengan izin 052 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai bentuk degradasi lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Nah, yang pertama yaitu kerusakan bentang lahan. Nah, seperti dari aktivitas penambangan, terutama pada tambang terbuka, menyebabkan perubahan signifikan pada bentang alam, di mana proses penggaliannya dan pengupasan tanah mengubah topografi, menciptakan lubang dan permukaan yang tidak teratur. Yang kedua yaitu erosi dan sedimentasi, di mana dari penambangan meningkatkan resiko erosi tanah akibat hilangnya vegetasi penutup. Air hujan dapat mengikis tanah yang tidak terlindungi, menyebabkan sedimentasi di area sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu penurunan kualitas tanah, di mana degradasi lahan sering ditandai dengan penurunan kandungan bahan organik dan unsur hara. Tanah bagian atas yang subur sering kali digantikan oleh tanah bagian bawah yang kurang subur dan mengurangi produktivitas tanah. Yang keempat itu pencemaran lingkungan, di mana kegiatan tambang ini menghasilkan limbah berbahaya termasuk logam berat dan air asam tambang yang mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Terima kasih. Selain beberapa bentuk degradasi lahan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang sebelumnya sudah disebutkan, terdapat juga beberapa contoh lainnya seperti hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna ini diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Kemudian juga perubahan hidrologi, aktivitas pertambangan dapat mengubah pola aliran air yang mengakibatkan perubahan hidrologi. Selanjutnya yang terakhir adalah kerusakan ekosistem. Degradasi lahan tidak hanya merusak tanah, tetapi juga merusak atau mempengaruhi ekosistem sekitarnya. Secara umum, baku mutu kerusakan tanah telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000. Ini diarahkan untuk menggunakan parameter-parameter yang ada karena dianggap parameter-parameter dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan tanah pada lahan tersebut. Secara teknis, tata cara pengukuran parameter-parameter yang telah diuraikan serta diarahkan pada Permen LH No 20 Tahun 2008. Kegiatan penambangan pada wilayah yang mengabaikan konsentrasi juga mengakibatkan kandungan clay pada tanah yang sangat sedikit apabila hal ini berlanjut. Memungkinkan timbul masalah yang akan datang. Selain masalah pasir, kandungan clay yang sedikit akan mengakibatkan kandungan hara yang akan sulit terikat, sehingga dalam penyerapan hara oleh tanaman akan jauh lebih susah karena tekstur tanah mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Dominan fraksi pasir dalam tanah merupakan salah satu mendorong lemahnya kemampuan tanah dalam menahan air. Tanah yang didominasi oleh fraksi pasir kasar yang tinggi akan mempunyai presentasi pori-pori makro yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah fraksi pasir yang rendah. Sehingga dengan adanya pori makro yang banyak, maka tanah akan lebih porus dan lebih mudah meloloskan air. Kan kelarutan garam yang tinggi dalam tanah dapat menghambat penyerapan air dan oleh tanaman akibat tekanan osmotik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.